Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di dalam renungan Embun Surgawi. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema sikap hati menentukan keberhasilan dalam hidup kekristenan. Sikap hati menentukan keberhasilan dalam hidup kekristenan. Mari kita akan membuka firman Tuhan, Alkitab kita di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-100 ayatnya yang kedua dikatakan demikian. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa sikap hati menentukan keberhasilan di dalam hidup kekristenan? Mengapa sikap hati menentukan keberhasilan dalam hidup kekristenan? Mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini. Yang pertama, karena Allah melihat apa yang ada di dalam hati. Karena Allah melihat apa yang ada di dalam hati manusia, sedangkan manusia melihat apa yang ada di depan mata. Tuhan melihat apa yang ada di dalam hati manusia, tetapi manusia melihat apa yang ada di depan mata. Biasanya seperti itu. Tuhan melihat hati kita, tetapi manusia melihat apa yang ada di depan mata. Sikap yang kedua, mengapa sikap hati menentukan keberhasilan, adalah sikap hati yang bersukacita. Hati yang bersukacita dalam beribadah adalah berkenan kepada Tuhan, melakukan ibadah dengan sukacita. Hati yang gembira menghadap kehadirat Tuhan. Kalau kita datang kepada Tuhan dengan hati yang gembira, hati yang penuh sukacita, itulah yang dikehendaki. Hal yang ketiga, ibadah yang berkenan kepada Tuhan bermanfaat di dalam segala hal, karena mengandung janji Tuhan, ya dan amin, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat seseorang bertobat, Tuhan memberikan sukacita. Sukacita keselamatan. Saat orang bertobat, Tuhan memberikan sukacita keselamatan, bahwa manusia diselamatkan oleh karena pertobatannya. Manusia diselamatkan oleh karena pertobatannya. Kita yang bertobat boleh bersukacita karena menerima keselamatan. Pada waktu menderita, Tuhan mampu memberikan dan menggantikan duka cita dengan sukacita. Baru saja jemaat Tuhan di Gereja Baptis Immanuel kehilangan seorang hamba Tuhan yang sungguh-sungguh memberikan inspirasi, memberikan motivasi, semangat kepada jemaat, bahkan kepada saudara-saudara seiman yang lain. Semua merasakan penderitaan, merasakan duka cita, namun di balik itu semua ada sukacita yang akan kita rasakan bersama. Duka cita menggantikan sukacita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita akan menyerahkan hidup kita kepada Allah dengan taat dan setia akan firman-Nya dan beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Mari kita berdoa, memohon kuasa Allah hadir dalam hadirat-Nya.
seperti pujian. Demikian. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan, saat aku menyembah Kau Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hambanya Bapak Pendeta Markus Salim Mangsa sudah bersama-sama dengan Bapa di surga. Kita yang akan melanjutkan tugas pelayanan hambanya, mari kita terus berjuang bersama-sama untuk memberitakan cinta kasih Tuhan kepada banyak orang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.